podcast Ruang Rindu bersama gue Bang Ais. Jadi hari ini alhamdulillah ada yang mau ngisi lagi guys untuk sharing-caring di podcast Ruang Rindu, dan dia adalah Kak Sari. Halo guys, nama gue Sari. Jadi kalian perlu tahu kalau Kak Sari ini adalah seorang apa? Gue kerjanya jadi security di salah satu terminal di Jakarta ini. Nah, cakep banget. Nah, di situ gue pengen ngulik-ngulik karena ini pekerjaan yang bukan biasa ya untuk perempuan gitu. Biasa aja sih sebenarnya. tapi kenapa sih Kak Sari berani ngambil pekerjaan itu? Sebenarnya sih karena lebih kebutuhan gitu. Oh, kebutuhan. Hidup keras. Iya. Hidup keras. Bener dong. Jadi dulunya bokap gue yang kerja di situ. Terus? Tapi karena sakit, jadi gue disuruh gantiin. Tadinya juga kayak mikir-mikir nih, asli nih gue baru lulus banget di situ, terus ditawarin kayak gitu, gue mikir panjang banget nih. Terus tiba-tiba gue kayak mikir, oh iya bokap gue sakit, kayak siapa lagi yang mau, meskipun ada abang gue juga kan kayak kebutuhannya masih banyak nih yang lain, jadi udah deh dicoba aja dulu gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sih. Udah berapa lama sih Kak Sari? Setahun lebih ya, kayak dari Agustus tahun ini. Udah setahun lebih ya. Cuman bisa ngambil keputusan untuk berani gitu gimana? Kan biasanya perempuan kan mikir dulu, gue jadi security gitu kan, banyak yang mikir, gue cewek, gue malu, gue takut, ataupun gengsi kan. Ya karena mikirin bokap gue sih sebenarnya, kayak nanti obatnya aja berapa kan lumayan ya, harganya jantung soalnya. Terus jadi kayak kebutuhan juga, terus gue baru lulus juga, belum tahu mau kerja apa, jadi udah deh coba aja dulu gitu. Soalnya dari bokap gue, dari pihak sananya juga bilang kalau misalnya nanti nggak betah atau gimana bisa keluar. Bisa keluar. Cuman pas awal-awal itu gimana rasanya? Aneh sih sebenarnya, kayak kan gue baru pertama kali juga masuk dunia kerja ya, terus langsung kayak gitu. Dan di sana tuh rata-rata yang udah tua-tua gitu, dari ibu, bapak-bapak, yang anak mudanya tuh jarang gitu kan. Terus juga ya gitu deh, cuma jalanin aja. Agak-agak susah sih sebenarnya adaptasinya. Ya pasti. Karena rata-rata laki-laki. Iya, makanya. Gue tuh rekannya laki semua, jadi tuh di tempat gue 5 security. Nah, gue jalan sendiri. Terus udah bapak-bapak gitu, jadi kadang gimana gitu kalau misalnya jaga barang kan, jadi sehari tuh 3 orang. Gue tuh masuk pagi terus kan, nggak pernah nasi malam. Jadi ya gitu kan, ganti-gantian ya. Kadang sih campur-campur gitu. Ya pasti. Tapi suka dukanya ada nggak? Apa dicengin atau apa gitu kan? Enggak sih dicengin, enggak. Baik-baik di sana Baik-baik. soalnya. Udah gitu kan gue paling muda sendiri, jadi ya ngerti lah. Iya pasti. Tapi punya pengalaman sendiri nggak ketika jadi security, ada hal-hal yang kayak negatif gitu, maksudnya ada kejahatan atau apa gitu ketika Sari lagi jaga? Lebih kayak imbang orang sama kayak tamu-tamunya tuh kadang rese gitu kan, tamunya kan dari mana-mana gitu. Terus juga di tempat gue tuh kayak pusatnya dari terminal-terminal lain yang di Jakarta gitu. Jadi kayak kalau ada apa kan, kalau ada apa-apa kalau kantor gue gitu. Jadi kadang tamu-tamunya suka rese. Tapi pernah ditegur itu? Enggak sih, cuma kadang kan suka ada wartawan yang rese gitu ya. Terus kayak nanti diperketat aja. Iya. Karena gue sendiri takjub sih ngeliat pekerjaan itu, karena kan ya khusus laki-laki gitu, kan banyak yang nggak percaya emang perempuan bisa gitu. Mayoritasnya lah. Itu makanya. Tapi gue pengen ngobrol sharing sama Sari ya itu. Susah juga sih sebenarnya jadi security, kayak bebannya banyak juga. Soalnya kan tanggung jawab sama kantor ya, keamanan gitu. Jadi kalau ada apa-apa pasti ke security gitu. Iya pasti. Tapi pernah apa
buat kesalahan gitu ataupun apa? Maksudnya orang melapor tidak saling jaga dan kehilangan gitu. Oh ada. Sering? Kayak nggak sering sih, cuma beberapa kali ada. Cuma kan ada CCTV-nya ya. Nah CCTV itu bagiannya lain lagi. Oh, lain lagi. Ada kayak kan gue punya komandan nih. Iya. Nah itu bagian komandan gue. Cuman komandan kaget nggak sih pas awal-awal perempuan gitu? Lebih kayak ragu sih kalau awal-awal, Oh, cuma ragu. kesini udah biasa aja sih. Saya karena ngeliat Sari juga kan. Ngeliat Sari juga badannya. Gue juga beberapa kali kan ikut bela diri ya, silat, taekwondo gitu. Meskipun gak nyampe selesai, cuma gue basic-basicnya Masih tahu. ada. Tapi keras nggak sih? Ketika jadi di sana maksudnya ada pelatih hal gitu kan pasti ngikut kan? Enggak, gue Nah, nggak kalau ikut. nggak ikut, kirain ada. Sebenarnya sih ada yang kayak gitu, cuma gue nggak. Nah, emang ikut. Emang khusus buat jaga aja. Ya. Khusus Kalau buat untuk jaga. kayak terjadi keributan atau apa, lebih tepatnya ke cowoknya. Iya, gitu. yang Oh. jadi itu kan satu gedung itu kan gue kayak ada terminalnya, bagian terminalnya, bagian di subin, Iya, sedikit. sama kalau gue itu namanya UPT, unit pengelola terminal. Nah gue di UPT Kayaknya itu maksudnya. lebih ke kantornya daripada ke lapangannya gitu. Iya. Tapi untuk suka dukanya ada nggak sih? Jadi security wanita. Ya gitu aja sih, kayak berbaurnya kadang suka nggak nyambung gitu kalau lagi ngobrol. Iya, beda range Iya, umur ya. beda umur gitu. Lu tau bercandanya bapak-bapak Iya sih. yang kalau buat kita cringe gitu kan. Jadi kayak kadang tuh terpasang gitu. Padahal gak lucu. Gitu aja sih. Tapi enak sih di sana, ramah-ramah orangnya. Terus juga baik gitu loh, kayak makan-makan juga ngajak, nggak beda-bedain yang stop-stop, yang bawahan-bawahan lagi gitu, nggak gitu guys. Lingkungan kerjanya baik. Ya guys, jadi jangan anggap remeh perempuan ya. Nah itu Nah dia. itu mungkin bisa ngasih sedikit Apa ya? motivasi gitu buat perempuan-perempuan yang punya apa, bukan perempuan, laki-laki yang berpikir perempuan itu lemah, nggak bisa kerja di bidang laki-laki. Oh nggak bisa guys, nggak bisa berpikir seperti itu. Nah. Kalau tergantung perempuannya sih Iya. sebenarnya. Kalau misalnya emang dari kecilnya udah dididik keras, bersikap juga, pikirannya juga dewasa gitu, pasti bisa. Kayak mau sekeras apapun itu kalau dicowok pasti bisa kan. Jadi kayak sebenarnya sih cowok cewek sama aja menurut gua, cuma tergantung orangnya aja gimana. Orangnya berani apa enggak ya? Iya. Ada keputusan. Iya. Tapi ngejalinnya happy. Happy aja Sorry. sih. Ya kadang gitu, kadang happy. Asik, kadang. Ya struggling-strugglingnya orang-orang kerja lah gitu. Kadang capek. Soalnya kan gua kerja 12 jam dari pagi sampai malam gitu ya. Kadang capek gitu. Terus juga kalau tanggal merah nih tapi hari biasa hari Senin sampai Jumat gitu gua tetap masuk. Jadi itu liburnya Sabtu Minggu. Satu doang. minggu doang. Kadang merasa capek, kadang kayak mikir, aduh kok gua nggak kayak mungkin gue ya. Nah itu Bisa libur benar gitu. kan? Cuma kalau lagi capek kayak gitu mikir lagi awalnya gue bisa kerja tuh kayak gimana, motivasi gue pertama kerja kayak gimana, jadi semangat lagi. Tapi emang ada keterpaksaan nggak sih sebenarnya awal mulanya? Awalnya pasti Masih ada terpaksa, ya? tapi Cuman lama-lama lama-lama jadi Biasa aja. biasa aja. Mungkin mau ngasih saran sedikit saran apa nih? saran buat teman-teman perempuan gitu biar nggak memilih pekerjaan. Kalau memilih pekerjaan gue nggak bisa mukul rata sih kayak orang gimana, tergantung kebutuhan, Iya sih. kebutuhannya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Cuma selagi itu baik menurut lo, Jalan. Mantap, kata motivasi dari Kasan. secapek apapun pasti akan terbayar ketika gajian. Gajian itu ditunggu-tunggu. Pasti sih. Kayak, aduh ini masih lama nih gajian. Terus tiba-tiba gajian tuh kayak seneng banget. Iya nggak gitu. pasti lah. Terbayar. Bayar. Entah
sendiri gitu. Ya lah pasti ada kebahagiaan. Tapi untuk orang tua udah sakit lama. Selesai. 2017 sih. Terus berarti udah 4 tahun aja sekarang. Jadi bokap gue tuh kalau sakit tuh mendadak gitu, tapi parah. Dulunya pernah batu ginjal, terus tiba-tiba jantung gitu. Terus ya udahlah karena keadaan yang Nah gitu ya, jadi Sari berani buat jadi ngambil resiko. ngambil resiko. Tapi dari Sari sendiri ada niatan buat cari kerja lagi untuk dia di luar jadi security itu. Ada sih sebenarnya, cuma gue masih nyaman ya, Masih masih nyaman. dalam zona nyaman. Kayak gue mikir kalau misalnya gue keluar, apa gue bakal dapet lingkungan seperti ini? Iya sih. Ya guys. Banyak yang dipikirin soalnya. Yang dipertimbangkan tuh Iya sih banyak. banyak, soalnya ada beban hidup sendiri sih dari Iya. Sari sendiri kan. Ya guys, jadi buat teman-teman semua, ya intinya sih jangan memilih-milih pekerjaan ya. Iya, banget. Selagi ada di depan mata kesempatan ya Jangan coba dulu gitu ambil. Coba dulu. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih disepelein gitu? Pernah sama temen-temennya, sama kadang orang yang baru kenal kayak gitu. Cuma ya udahlah, Jangan ya. nggak usah dihiraukan. Kayak lo nggak kenal gua, lo nggak tahu hidup gua, ya udah bodo amat gitu gua. Tapi nggak sakit hati biasanya kan? Ya kadang sakit, cuma Iya. ya kalau gua sih nggak yang terlalu dilarut-larut gitu loh. Kecuali kalau banyak lagi ngidam, kadang pikiran lagi Pasti sih. gitu. Ya mungkin saya bisa masih motivasi lagi. Buat ya buat teman-teman semua gitu. Apa ya? Apalagi buat kaum perempuan. Iya. Sebagai anak perempuan terakhir sih. Ya sebenarnya nggak ada bedanya anak pertama sama anak kedua atau tiga ya semacam itu. Tapi sebagai perempuan pasti bahunya harus sekuat itu untuk semua masalah-masalah hidup gitu. Pasti ada capeknya, pasti ada downnya. Tapi bangkit lagi, kayak let it flow aja, ikutin arus aja gitu. Semangat, nggak usah pikirin orang lain, pikirin diri sendiri dulu. Kalau emang capek istirahat, kalau emang udah bisa bangkit lagi. Mantap. Ya guys, jadi segitu dulu podcast dari Ruang Rindu. Kalau Bapak Baik sama Kak Sari ada salah kata ataupun apa, ya mohon dimaafkan. Yang mau nanya-nanya juga bisa langsung DM. Ada Instagramnya di bawah sini. Kita ada. Ya guys, jadi buat teman-teman semua jangan pantang menyerah. Selagi ada kesempatan diambil dan dicoba. Ya jadi segitu dulu. See you, bye bye.